Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan apakah tindakan yang bisa kita ambil hari ini ya. Apakah bisa kita beli hari ini ataukah masih kita tunggu pantau untuk dia sampai di area supportnya untuk mendapatkan risk reward yang bagus ya. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung ke trading saham, baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa masuk ke bagian playlist ya, dan kemudian kalian bisa pilih materi trading saham di sini ya. Di sini sudah komplit semua, sudah saya siapkan bagaimana cara menarik garis support resisten, menghitung risk reward dan money management untuk kesehatan portofolio. Dan untuk kalian juga yang masih bingung, bisa gabung di grup WhatsApp kami ya. Tinggal klik di bagian sini dan kemudian kalian akan otomatis join ke grup WhatsApp kami. Di sini gratis, nggak ada dipungut biaya apapun ya. Oke, jadi lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham DKFT. Oke, DKFT kemarin ternyata ketika IHSG menguat tapi dia malah minus 2,05% ya, dimana dia kemarin, dimana dari candle ini juga sebelumnya di tanggal 20 April dia juga bisa dibilang hampir ARB ya. Di sini dia minus 6,41%, dimana area sini bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini resisten, dan di sini juga adalah area resisten yang cuma di sini saya paskan aja di sini. Oke, di sini seperti ini ya. Ini adalah area resistennya, bisa dibilang di sini sebelumnya adalah polanya sebenarnya sudah cukup bagus ya, dimana sudah terbentuk double bottom dan dia sudah breakout. Harusnya dia bisa lanjut naik ke atas ini ya. Itulah gunanya kita membatasi dengan istilahnya dengan batasan cut loss ya. Kalau dia tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa keluar dulu, atau di sini saya paskan di sini aja, di ekornya aja. Dimana di sini bisa kita lihat di sini adalah area resistennya ya. Di sini resisten, di sini juga resisten, di sini resisten, dan kemudian di sini sempat menjadi cuman sentuhan ekornya aja ya, cuman sentuhan ekor aja, dimana batas bawahnya adalah di harga 154 ya. Oke, di sini di harga 154 dan kemudian kembali naik, dimana dia closingnya di harga 156. Tetapi di tanggal selanjutnya dia ternyata lanjut nge-breakdown ya. Di sini di tanggal 20 dia lanjut dengan closing di harga 146 ya. Oke, berarti seperti itu ya. Harusnya di sini dia menguat tapi ternyata dia lanjut nge-breakdown lagi, bisa dibilang adalah false breakoutnya. Oke, seperti itu ya. Dimana di sini bisa kita lihat, di sini juga kalau bisa kita lihat di sini ada area yang kemungkinan masih akan menahan pergerakan penurunannya. Dimana di sini bisa kita buat di sini, dimana area ini adalah batas atasnya di harga 131 dan batas bawahnya ada di harga 129. Dimana itulah area-area support sebelumnya. Di sini support, di sini juga support, di sini menjadi area resisten, dan di sini juga sempat menjadi area resisten kembali ya. Di sini juga menjadi area pantulan supportnya ya. Di sini ketika dia menyentuh harga ini dan kemudian dia naik dari sini juga. Oke, di sini juga bisa kita lihat kalau kita jeli ya, di sini sudah terbentuk lower high ya. Di sini lower pertamanya, di sini lower high kedua, di sini lower high ketiga, di sini lower high keempat, dan di sini penentunya ya. Oke, kalau kita agak tarik garis seperti ini, oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah area supportnya juga, adalah support trendline afternya. Jadi apakah garis ini akan menahan pergerakan jatuhnya, ataukah dia akan lanjut naik lagi? Apakah akan lanjut turun lagi maksud saya? Berarti di sini ada 1, 2, dan 3 area yang akan mampu menahan pergerakan jatuhnya ya saham ini. Dimana di sini pertama adalah support trendline afternya. Apakah ketika dia sampai di sini dan kemudian kembali mantul lagi dan bisa nge-breakout lagi area sini, ataukah support trendline afternya ini akan ditembus lagi dan kembali ke area sini ya, dimana di area sini ada garis MA50 dan MA200, dan juga ada area sini ya, dimana area sini batas atasnya di harga 131 dan batas bawahnya ada di harga 129. Jadi selagi dia masih berada di atas atau berada di harga 129 berarti masih aman ya saham ini. Tapi kalau nanti 129 itu dijebol juga, berarti ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga sini ya, di harga 114 ini. Jadi untuk saham DKFT ini sendiri bisa kita awasi lagi ya nanti, dimana untuk saat ini harusnya kemarin yang ketika buy on breakout di atas ini harusnya udah keluar ya kemarin di candle, tapi kalau belum keluar juga kita masih ada harapan di sini ya, di harga 131 ini sampai batas bawahnya di harga 129. Kalau 129
dijebol juga kita bisa keluar dulu ya, bisa keluar dulu karena dikhawatirkan dia akan lanjut turun ke bawah sini di harga 114 ini. Dimana kalau bisa kita lihat sendiri jarak antara 129 ke sini itu sudah sekitar 10% lagi ya, dimana kalau seumpama dia ngejebol lagi harga ini, area sini, dimana batas bawahnya adalah di harga 108, jadi kita akan menambah lagi apa ya istilahnya loss kita atau rugi kita sekitar 16,70%. Jadi kita tunggu aja untuk saham DKFT ini apakah dia kembali ke area sini yang saya lingkari merah ini, apakah dia kembali mantul ataukah di breakdown lagi. Tapi di sini yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah juga di area sini ya, dimana area sini tadi ada area support trendnya uptrendnya, apakah dia mampu menahan pergerakan turunnya ataukah dia akan lanjut turun ya, dimana kalau seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh area resisten ini reject dan muncul candle pantulan di sini ketika menyentuh trendline support uptrendnya ini. Nah di sini juga ketika reject dan tersini ternyata kembali mantul lagi, apakah di sini sama seperti dua pola sebelumnya, apakah dia akan lanjut nge-breakdown lagi area support trendline uptrendnya ini atau enggak ya. Oke, kalau dari RSI nya sendiri bisa kita lihat ternyata dia juga berada tepat di area support 50-nya ya di sini. Jadi ada dua kemungkinan sama seperti pola candlenya. Jadi sama ya kemungkinannya, apakah dia kembali mantul kalau dari candlenya, dan RSI juga apakah dia kembali mantul ataukah mereka sama-sama akan nge-breakdown lagi area 50 dan kembali ke area support selanjutnya. Jadi untuk DKFT ini kita pantau dulu ya, apakah dia akan lanjut turun, apakah dia akan kembali mantul, dan apakah dia akan berhasil nge-breakout lagi harga 156 ini atau enggak. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. MNCN ini ketika dia berhasil breakout dari harga 1025, di sini ada area resistennya, dia lanjut menguat lagi ya, dimana ketika di sini di candle tanggal 20 April ini, dimana ketika dia berhasil nge-breakout harga 1025, dia naik sekitar 4,50%, dan kemudian kemarin tanggal 21 April dia menguat lagi dengan persentase 1,91%, dimana berarti kalau bisa kita lihat dari saham MNCN ini target terdekatnya adalah di sini ya, di area resisten trendline downtrend mayornya ini. Oke, sana saya kecilkan biar kelihatan ya, di mana ini adalah resisten awalnya, kemudian di sini adalah higher low atau resisten terendah selanjutnya di sini. Di sini resisten kedua, di sini resisten ketiga, dan di sini adalah area resisten keempat. Nah, di sini berarti penentunya untuk saham MNCN ini berarti dia sudah mendekati area resisten downtrend trendline mayornya ya. Oke, jadi ada kemungkinan kalau nanti dia kembali menguat lagi, dia seperti ini ya. Jadi di sini dia ada kemungkinan akan lanjut ke harga ini ya, di harga 1135 ya. Kalau dia ternyata hari ini juga mampu menguat sekitar 6,57% berarti ya. Oke, berarti kalau nanti dia menguat lagi dan sampai ke area resisten trendline downtrendnya ini, dia akan lanjut ke area sini di harga 1135, di mana ini adalah area resisten trendline downtrend. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini masih bisa hold ya, dengan harapan kita di sini ya di harga 1135, di mana itu adalah resisten trendline downtrendnya. Tentunya kalau seumpama resisten trendline downtrend berhasil di breakout, kita masih bisa hold terus dengan harapan dia berarti sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di mana di harga 1320, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, seperti itu ya dari saham sendiri, dimana sendiri kalau saham ini sudah mulai menarik ya dari trennya, bisa dibilang adalah ini sudah mulai terbentuk pola reversalnya, mulai pola pembalikannya dari downtrend ke uptrendnya. Di sini kalau bisa kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya sudah terbentuk potongan di sini, berarti bisa dibilang ini adalah pola golden cross-nya, di mana garis MA50 memotong garis MA200 dikarenakan candle-candle konsisten bergerak di atas garis MA50 dan MA200-nya. Walau di sini sempat retest ya, ketika sini retest dan kemudian dia lanjut naik lagi ke atas. Oke, jadi target selanjutnya untuk saham MNCN adalah di harga 1135 ya. Dengan kita ini aja, kita batasi aja kalau ternyata nanti dia bergeraknya lambat, nggak langsung naik ke sana. Jadi kalau kalian sudah belinya misal ambilnya di harga-harga sini, di harga 945-an ini, jadi kita bisa batasi di harga 1025 ini ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 1025, kita bisa take profit dulu aja, kita bisa jual dulu karena ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga 945 ini. Dan untuk kalian yang belum punya saham MNCN ini, kita masih bisa beli ya, dimana cut loss kita kalau kita masuk di harga closing kemarin, dimana dia closing kemarin di harga 1065, kita masih bisa masuk dengan pembatasan cut loss 1 tick aja di bawah harga 1025, dengan presentasi kita masih
4,23% ya, berarti masih di bawah 5%, masih aman. Dan resisten terdekat kita masih di atas 5% dengan persentasi 6,57%, dimana itu bisa kita lihat ini adalah resisten trendline downtrendnya ya. Jadi semakin lama resisten ini akan semakin lama semakin turun ya. Dimana untuk saat ini sendiri kalau hari ini dia langsung menguat, kita bisa dapat sekitar 6,57%. Tetapi kalau ternyata nanti 2 atau 3 hari atau 4 hari baru dia naik sampai resisten kita tentunya sebelumnya adalah di harga 1135, lama-kelamaan akan jadi sampai cuman 1120 aja, misal seperti itu ya. Oke, jadi resisten trend downtrend ini bisa kalian gambar di trading view kalian dan untuk menjadikan area take profit kalian ya, karena ini akan bergerak ya, jadi resistennya akan semakin lama semakin merendah seperti itu ya. Tapi untuk kalian yang juga nggak mau ambil ribet atau nggak bisa mantau pergerakannya, kita bisa tunggu aja ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini sekalian aja ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN. Kalau dari RSI sendiri bisa kita lihat di sini juga sama ya, posisinya udah breakout juga dari area 70 dan ada kemungkinan dia target selanjutnya adalah di area sini, di mana area sini bisa kita lihat adalah area resisten sebelumnya di area 77,87 ya di sini ya. Jadi kalau dari sini berarti dari RSI-nya dia ada kemungkinan juga akan sampai ke resisten 77,87, di mana kalau dari candle sendiri sama ya, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten selanjutnya. Dan sampai selanjutnya apakah sama ya, apakah ketika dia menyentuh area resisten ini dan kemudian reject, ataukah dia berhasil breakout dari resisten downtrend ini, dimana kalau kita lihat sendiri dari pola RSI-nya ketika menyentuh resisten dan kembali reject lagi ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MNCN ini. Jadi kita perhatikan resisten trendline downtrendnya ini ya untuk target selanjutnya. Jadi nanti kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini kita bisa hold, tapi kalau ternyata dia reject kita bisa jual dulu ya, kita bisa jual dulu profit yang udah kita dapat. Tapi kalau ternyata dia nanti di sini ternyata nggak naik tapi dia turun, kita bisa amankan ketika dia sudah atau ngejebol harga 1025-nya ya. Selanjutnya ada saham SMGR. Kalau SMGR ini kalau kita lihat ketika di masa XDT kemarin dia reject ya, dia reject dari area supportnya. Di sini XDT-nya di tanggal berapa ini kemarin? Tanggal 11 April ya, tanggal 11 April, dan dia turun. Dan kemudian di akhirnya nge-breakdown area sini, di mana batas bawahnya adalah di harga 6150, dan bisa kita lihat sendiri di sini terbentuk pola double top ya. Ketika sini terbentuk double top dan dia sudah breakout dari resisten trendline down dari area supportnya, berarti bisa dibilang pola double topnya terkonfirmasi ya di sini ya. Oke, di sini juga dia turun dan kemudian sudah retest area resisten ini, di mana area supportnya sebelumnya di batas bawahnya adalah di harga 6150. Berarti di sini harga 6150 sudah di retestnya untuk dikonfirmasi menjadi area resistennya. Di sini juga kembali disentuh lagi, dan kemudian kemungkinan untuk saham SMGR ini berarti dia masih akan lanjut turun di harga 5475 ya di sini. Dimana itu adalah area pantulan sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Untuk saham SMGR ini kita pantau aja dulu pergerakan jatuhnya akan sampai kemana. Apakah dia berhasil naik lagi ke atas area sini di harga 6475 ini, ataukah dia akan lanjut turun ke harga 5475. Berarti untuk saat ini sendiri kalau kita masuk kurang menarik ya untuk saham SMGR ini, karena dia berada di area atau mendekati, masih berada di area resistennya, dimana dia masih akan, kalau dia turun masih ada kemungkinan dia akan turun ke harga 5475, dimana sebelumnya sudah terbentuk pola double top seperti ini. Oke, kalau dari RSI sendiri dia sudah mulai naik ya, sudah mantul dari area 30-nya, dan target selanjutnya adalah di harga di area 50-nya ini. Tapi kalau dari candlenya sendiri dia masih berada di area resistennya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMGR ini. Saya simpulkan, kita pantau aja dulu pergerakannya, apakah dia akan turun, apakah akan berhasil nge-breakout lagi area sini atau nge-breakout harga 6475 ya untuk saham SMGR ini. Selanjutnya ada saham PTBA. Oke, kemarin PTBA menguat 0,54%, tetapi di sini masih bisa dibilang masih tertahan terus di area sini ya, dimana area sini adalah area resisten ya, dimana area sini adalah area support sebelumnya di sini.
Sini support, di sini support, di sini juga area support. Dan kemudian kalau kita lihat dari pola sebelumnya, di sini menjadi area resisten ya ketika menyentuh area sini, dan kemudian dia kembali reject. Tapi di sini dia masih menguat ya ketika dia mendekati area sini, dan kemudian masih bertahan terus di area sini, dan kemudian kemarin terbentuk pola inverted hammer ya. Nah, jadi di sini masih istilahnya masih rawan ya area sini, dimana kemungkinan dia akan, ya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia akan kembali reject ke bawah sini dan kembali mantul, dan kemungkinan kedua dia bisa lanjut breakout ya, lanjut breakout, retest, dan kemudian lanjut ke area resistance selanjutnya. Tetapi di sini berarti kita belum tahu ya dia arahnya mau kemana ya. Jadi untuk saat ini kita masuk juga masih ragu. Jadi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout aja dari area sini, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 3850. Jadi kita tinggal tunggu dia breakout. Misal kita breakout ambil di harga 3860, cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan target kita di sini ya di harga 4260 dengan presentasi sekitar 10%. Tapi kalau ternyata itu pilihan pertama ya, kalau ternyata dia breakout ya. Tapi kalau ternyata dia nggak breakout, dia kembali reject lagi, reject seperti pola sebelumnya, kita bisa tunggu aja di area-area sini ya di harga 3230-an ini, dimana itu adalah area supportnya. Di sini juga ada garis MA 50-nya. Baru target selanjutnya kita adalah target yang sama, masih di area sini di harga 7110, dimana itu adalah area resisten di area sini. Di batas bawahnya adalah di harga 3710. Kalau dari area sendiri di sini ya sama ya, dia masih istilahnya masih menggantung di area resisten 70-nya. Jadi belum nge-breakout, belum juga jatuh ya. Jadi masih ngawang-ngawang. Di sini juga baru hampir terbentuk pola dead cross, atau dimana garis ungunya hampir memotong garis kuningnya, tetapi tidak jadi ya, sama seperti pola sebelumnya. Ketika mau memotong tapi nggak jadi, di sini juga memotong nggak jadi. Di sini berarti masih istilahnya berarti masih labil untuk sampai TBA ini. Labilnya apakah dia akan lanjut breakout, apakah dia akan lanjut turun ya. Tapi di sini adalah area-area penentunya. Jadi untuk kalian yang mau masuk sampai TBA ini, kita bisa sabar dulu, kita bisa pantau, jangan paksakan kita masuk sekarang tapi ternyata kita masuk dan ternyata dia harganya malah ambles ke bawah sini. Jadi malah kita minus ya. Jadi kalau kita masuk bisa kepaksakan masuk sini dan dia turun, berarti kita malah minus sekitar 13,74%. Jadi amankan aja. Jadi istilahnya ya, sabarkan aja jiwa kalian kalau ingin masuk ke saham PTBA ini. Walaupun kita sendiri kita tahu trennya saham PTBA ini sangat-sangat bagus ya, dimana garis MA50 dan MA200 nya semakin menjauh ya, dan di sini candle-candle konsisten berada di atas garis MA50-nya. Tapi kita bisa tunggu aja dia kembali atau lanjut breakout dari area resisten ini ya, di harga 3850 adalah batas atasnya. Jadi seperti itu ya untuk saham PTBA ini. Selanjutnya ada saham Harum. Saham Harum ini bisa kita lihat ternyata kemarin dia minus ARB ya, berarti ya bisa dibilang ARB kemarin ketika dia di sini di candle ini, di candle tanggal 19 April dia sudah terbentuk candle koreksi ya, dan kemudian candle selanjutnya juga sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan lanjut turun, dan benar aja ternyata di sini juga lanjut ARB ya, tapi dia masih tertahan di area sini ya. Bisa dibilang ini adalah area, ini masih berada di atas area support 12.800 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini di candle yang ini, dan kemudian di sini juga adalah area Fibonacci ekstensinya, dimana di sini adalah area supportnya di harga 12.800. Berarti selagi dia nanti kita tinggal tunggu aja ya, apakah harga 12.800 ini mampu ditembusnya ataukah dia malah kembali mantul ya. Jadi apakah dia akan seperti ini dan kemudian lagi lanjut naik ke atas ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau seumpama harga 12.750 ini nanti ditembus lagi, jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini ya, dimana batas ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada garis MA50. Jadi harga 11.850. Jadi kita perhatikan aja nanti ya di harga ini, saya blok aja karena ini kan ada dua ini ya. Ada dua, kalau dari Fibonacci ekstensinya adalah di harga 12.800, tapi kalau dari candlenya ini adalah resistennya di harga 12.750. Jadi ini saya gabungkan aja area sini. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa kita pertimbangkan di harga ini, di harga 12.750 ini apakah ditembusnya atau enggak. Kalau seumpama nanti ditembus, kita bisa jemput aja saham Harum ini di area sini ya, di harga
11.850. Tapi kalau ternyata di sini dia nanti muncul candle pantulan, kita bisa mulai cicil masuk dengan target kita selanjutnya di harga 14.750 ini. Bisa nanti muncul candle pantulan di harga 12.950. Cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita selanjutnya ada di sini ya, di harga 14.750 dengan presentasi 13,90% untuk saham Harum ini. Itu kalau nanti muncul candle pantulan. Tapi kalau ternyata candle yang masih merah dan nge-breakdown lagi harga 12.750, kita bisa jemput aja dia di area sini ya. Oke, di area sini di harga 11.850. Kalau dari area sini sendiri dia sudah terbentuk pola dead cross ya, dimana garis ungunya sudah memotong garis kuning, dan dia menuju area support selanjutnya di harga di area 50-nya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Harum ini. Kita pantau aja apakah dia akan lanjut turun, apakah kembali mantul di harga 12.800-nya ini. Oke, dan target selanjutnya ada di 14.750. Di sini juga adalah area resisten selanjutnya, dan juga adalah area resisten dari Fibonacci ekstensinya. Selanjutnya ada saham KAF. Oke, KAF ini ternyata dia masih bertahan di bawah area support yang ditembusnya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini juga dia sudah nge-breakdown lagi ya, sudah nge-breakdown di candle yang ini, candle yang tanggal 11 April ini, dan kemudian sudah retest di sini dan kemudian lanjut turun ya. Jadi untuk saham KAF ini secara trennya sendiri dia masih downtrend. Di sini juga bisa kita lihat jarak antara garis MA200 dan MA50-nya semakin melebar ya, dan candle-candlenya juga semakin menjauh dari garis MA50-nya. Tandanya itu semakin, istilahnya apa ya, semakin memperburuk ini ya, memperburuk downtrendnya. Jadi saham ini masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini di harga 990 ya, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya di area sini. Oke, jadi untuk saham KAF ini berarti belum bisa untuk kita mainkan, untuk kita tradingkan ya, dimana dia sendiri sekarang sudah berada di bawah area resistennya atau mendekati area resisten, atau bisa dibilang baru retest untuk mengkonfirmasi bahwa support yang ditembusnya, dan retest dulu dikonfirmasi untuk menjadi area resisten selanjutnya. Jadi ada kemungkinan dia masih akan bergerak turun ke atas sini ya, dimana dia sudah retest, dan kemudian di sini ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini. Jadi kita pantau aja untuk saham KAF ini. Kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia di area-area sini di harga 990-an ini. Dan target selanjutnya kita ada kemungkinan kembali ke area resisten ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham KAF. Di sini juga bisa dibilang dia sudah jatuh dan kemudian dia sudah breakout lagi dari area ini, area 30-nya ini. Oke, ada 30-nya, dan kemudian sempat nge-breakdown dan sekarang dia masih berada di area 30-nya ya. Jadi belum tahu dia akan breakout ataukah dia akan lanjut kembali turun lagi ke bawah sini ya, di area 12,51 ya di sini. Oke, seperti itu ya untuk saham KAF ini. Kita tunggu aja, kita pantau pergerakannya seperti apa. Apakah dia akan lanjut turun ke bawah, apakah dia akan kembali lagi nge-breakout area ini, ataukah dia, dan apakah dia akan mampu lanjut nge-breakout area resisten trend downtrend ini. Berarti kalau bisa kita lihat sendiri dari trennya sendiri, dia masih strong downtrend ya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham KAF ini. Kita pantau aja ke depannya seperti apa. Oke, udah selesai ya, berarti sudah kita selesai. Ada 6 saham yang sudah kita analisis, dan kita bisa pantau semua dari 6 saham ini berdasarkan analisa tadi ya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah apa saham favorit kalian dari 6 saham yang sudah kita analisis ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.